Oke, teman-teman, senang bisa bertemu kembali. Kali ini saya akan menyajikan video yang menarik, kelanjutan dari video yang terdahulu yang kita bahas mengenai PSB atau fotosintetik bakteria, bakteri fotosintesis ya. Nah, sebetulnya moral dari video yang terdahulu ya, bahwa kalau kita membuat PSB tidak harus berwarna merah karena awal-awalnya terkenal dengan nama bakteri merah untuk PSB ini. Nah, kita bisa menghasilkan baik merah, kuning, atau hijau, tapi hasilnya semua relatif sama walaupun dalam pengujian itu yang warna kuning lebih tinggi dari warna merah, yang hijau juga lebih tinggi, tapi itu tidak menjadi masalah ya. Yang penting sebetulnya adalah berapa takarannya atau dosisnya yang ideal dan yang tinggi yang tidak boleh dilampaui. Nah, sekali ini saya juga akan membandingkan keampuhan dari ramuan jakaba, jamur jakaba, kita bandingkan dengan PSB, ya, karena dua-duanya itu menjadi viral. Kita mencoba menggali kapan dan bagaimana kita manfaatkan masing-masing dengan cara membandingkan kandungan hara makro dari baik PSB maupun jakaba. Nah, ini tidak menyampingkan bahwa masing-masing memiliki keunggulan lain ya, seperti misalnya jamur jakaba pastilah karena dia itu kita gunakan dalam mengurai air leri atau air cucian beras, dan cairannya pasti akan mengandung kandungan B kompleks ya. Di mana di PSB tidak ada, tapi PSB itu karena fungsinya adalah menambahkan jumlah bakteri untuk fotosintesis yang lebih banyak kepada daun-daunnya, maka tanaman itu akan lebih diuntungkan dengan adanya jumlah bakteri yang lebih berlimpah dari biasanya. Jadi kita hanya mengukur kandungan hara makro N, nitrogen, P, fosfor, dan K, kalium atau potasium ya. Dari situ juga kita bisa lihat dan kita bisa saksikan nanti pada aplikasinya bahwa pengukuran kandungan hara NPK itu juga relevan dalam mendukung pertumbuhan tanaman. Nah, juga yang sangat perlu sebagai acuan kita ya, karena kita menggunakan alat ini, angka-angkanya kan bervariasi. Karena alat ini sanggup mengukur dari angka 0 sampai 2000 ppm, parts per million, kandungan dari masing-masingnya. Nah, juga kita sadar bahwa setiap alat ukur, apakah itu pH meter ataupun kandungan hara ini, setiap merek, setiap alat pasti berbeda, tapi kita bisa melakukan perbandingan ya, dengan mengetahui berapa yang idealnya ya. Nah, dari pengalaman saya bahwa angka ideal yang ingin kita capai adalah, nah, kalau kita mengukur tanah ya, angka dari masing-masing kandungan hara makro N, P maupun K itu harus berkisar antara 40 ppm hingga 60 ppm ya. Kalau kita ukur tanahnya, maka angkanya harus berkisar antara 40 sampai 60 ya. Itu adalah kesuburan yang normal. Kandungan hara makro yang dimungkinkan dan tidak boleh dilampaui adalah angka 100 ppm. Nah, kalau lebih dari 100, maka itu akan membahayakan tanaman, membuat tanamannya mati atau malah menderita ya. Jadi angka idealnya itu adalah antara 40-60, tapi tidak boleh melampaui angka 100 karena justru akan berdampak negatif ya.
Ini kalau kita mengukur tanah, ya. Berbeda dengan kita mengukur kandungan atau larutan dari cairan penyubur. Jadi misalnya kalau kita ada larutan PSB, juga untuk Jakaba ataupun nanti kita ukur juga formula HIPO, angka yang tercantum adalah sebetulnya 3 kali daripada kalau kita aplikasikan, kita tuangkan ke tanah. Jadi kalau kita ingin 35, 35, 35, maka larutan yang kita siapkan akan kita gunakan itu harus berkitar antara 100, 100, 100 ya. Nah, tetapi jangan sampai melebihi angka 300, 300, 300. Kalau kita bagi 3, maka itu akan tidak baik untuk tanaman. Jadi itu angka-angka yang sebagai patokan nanti waktu saya tampilkan video ini memahami bahwa kalau ternyata sekitar 100, jatuhnya nanti akan sekitar 30 sampai 40, maka itu adalah angka ideal. Jadi berapapun itu oke, asal tidak lebih dari 300. Dan juga nanti di akhir ya, akan ada beberapa rekomendasi yang akan saya sampaikan. Jadi misalnya bahwa satu hal yang jelas bahwa formula HIPO itu memiliki kemampuan untuk mengendalikan tanaman pada setiap situasi dan juga termasuk penanganan hama penyakit dan juga misalnya kalau kita menanam melon bagaimana mengatur besarnya melon dan kemanisan melon. Nah, itu nanti akan saya pada video berikutnya kembangkan bagaimana PSB bisa memiliki kemampuan seperti itu. Minimal adalah untuk mengefektifkan pembungaan yang lebat, ya, bagaimana dengan PSB kita bisa mengendalikan pertumbuhan dan juga bagaimana bisa mengendalikan pada masa generatif menghasilkan bunga secara lebih cepat dan lebih lebat. Ya. Nah, jadi banyak hal yang akan saya sampaikan setelah saya melakukan pengujian, sehingga nanti hasil daripada pengetesan itu akan banyak hal yang dapat teman-teman bisa pelajari dan juga nanti akan tahu apa yang akan direkomendasikan. Kita lakukan penelitian dan kita buktikan pada video yang berikutnya. Ini sudah saya persiapkan ya. Saya campur 1 liter air, saya berikan 10 tutup ukuran 10 ml ke dalam larutan 1 liter air atau dosisnya adalah 10 tutup ya. Tapi tutupnya tutup yang ini ya. Ini 9 atau 10 ml bukan dari tutup aqua ya. Ini tutup aqua ini hanya 5 ml. Nah, sekarang kita aduk dan kemudian kita ukur bagaimana angka-angkanya. Apakah mendekati angka-angka yang tadi sebelumnya saya sampaikan ya, kita ukur kandungan harakannya ya. Ini harakannya ya. Kita ukur berapa? Wah, ini 114 ya. 134. Kalau kita bagi 3 berarti sekitar 40, 45 ya. Sekarang kita ukur unsur hara P-nya ya. Fosfor ya, kita ukur, kita hidupkan dulu. Ini harus kerendam, tapi jangan terlalu sedikit, harus banyak ya. Ini kita lihat masukin agak rendah cukup banyak. Ini 103 ya. 103 98 ya 95 ya, sekitar 100 ya ini angkanya. Kemudian kita ukur kandungan hara N ya ini. Oke.
celupkan. Nah, 85 ya. Jadi kita lihat bahwa angka-angkanya berkisar antara 80 sampai 110, 120 ya. Jadi ini sangat ideal dan ini takaran yang menurut saya yang optimum yang bisa kita gunakan untuk tanaman dan tidak akan merusak atau membuat tanaman kita akan mati. Berikut ini saya akan mencoba untuk membuat dosis dari larutan jakaba dengan perbandingan ini 1 liter air saya berikan 500 ml jakaba ya, kita campurkan. Nanti kemudian kita ukur, itu ada jamurnya masih tersisa. Oke, kita ukur kandungan K-nya ya. Oke, berapa kandungan K-nya? K-nya 112, 110 ya. Oke. Kemudian kita ukur kandungan N-nya. Oke, kita celupkan. -75, 80 ya. 80 ya N-nya. Kemudian kita ukur kandungan hara makro P-nya ya, ini kita hidupkan, kita ukur. -94 ya. Jadi larutan jakaba ini itu akan setara dengan PSB, tapi dengan beda takaran, beda dosis. Kalau PSB tadi takarannya adalah untuk 1 liter air, kita berikan 10 tutup atau 100 ml, tapi kalau kita gunakan jakaba, kita gunakan takaran 500 ml jakaba, air jakaba, kita masukkan ke 1 liter air. Nah, sebetulnya ramuannya terdiri dari hanya 3 macam, yaitu kita gunakan NPK ya. Ini NPK, saya masukkan ke lodong, masukkan ke toples ya. Ini sudah saya siapkan 10 liter air, kita cukup berikan 1 sendok teh ya, atau 5 gram dalam larutan tersebut. Kemudian campuran yang kedua itu adalah urea. Ya, ureanya ini bisa 1 sendok teh atau 2 sendok teh, itu tergantung kondisi tanaman. Kalau kurus dan kemudian daunnya jarang, biasanya terjadi pada saat setelah selesai periode pembuahan ya, pembungaan ya. Ini saya berikan juga 1 sendok teh ya. Nah, nanti mengenai mengapa urea ditambahkan dalam NPK, rahasia nanti akan saya sampaikan, saya jelaskan pada video yang tersendiri ya. Kita membahas khusus mengenai formula hipo ini ya, sehingga tidak banyak tanda tanya. Nah, kemudian juga yang cukup ajaib ya, kita gunakan Bisma PK. Bisma PK ini adalah pestisida nabati ya, tapi kemampuannya juga bisa digunakan untuk merangsang tumbuhnya tunas maupun tumbuhnya bunga. Jadi ini patut kita gunakan, takarannya untuk setiap 10 liter air cukup 5 tutup 10 ml ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini pengadukan ini perlu apabila kita gunakan dalam penyemprotan sprayer ya.
selain nanti kalau masih ada butiran-butiran kecilnya akan membuat supaya kita tersumbat, tapi juga bisa membuat daun dari tanaman kita itu terbakar atau gosong sebagainya. Jadi pengadukan di sini sangat perlu sekali. Kalau perlu kemudian disaring dengan menggunakan kain. Tapi oke, untuk mengukur itu kita masukkan sedikit aja ya. Oke, kita geser. Oke. Ya, kita cekalkan. Dan kita ambil ini tadi K ya. Berapa kandungan harakannya? Biasanya tinggi sekali. Yes. Yaitu 272 ya. Itu tinggi sekali, tapi memang ini masih oke karena sesuai dengan persyaratan dia harus di bawah 300 ya. P-nya kita lihat. Ini apa nih? N atau P ya. Ini P, coba kita ukur. 119 ya. 119, 120. Ya. Oke, kita matikan dulu. Kemudian N-nya. N-nya. Ukur. 103, 106 ya. 115. Ya, kita lihat. Angka-angka tadi juga bisa kita simpulkan bahwa menurut perhitungan angka-angka tersebut bahwa kandungan hara makronya ini ideal untuk membuat tanaman kita itu terkendali ya. Oke, teman-teman. Video kali ini memang cukup menarik karena kita sekarang memiliki 3 macam ramuan penyubur tanaman kita, tinggal bagaimana kita memilihnya dan memakainya. Nah, yang penting yang perlu saya sampaikan, yang diingat adalah takaran atau dosisnya. Ya, karena kita lihat banyak sekali berbagai macam rekomendasi dosis yang dikemukakan di dalam video-video di YouTube. Untuk memperoleh hasil yang optimal, untuk PSB, fotosintetik bakteria, kita harus campurkan 100 ml atau 10 tutup PSB ke dalam 1 liter air ya. Kurang tidak apa-apa, tapi jangan lebih ya. Kemudian kalau untuk jamur jakaba, ya, itu kita harus lebih banyak, sekitar 500 ml untuk 1 liter air untuk menghasilkan hal yang sama. Nah, demikian juga dengan formula hipo. Ya. Walaupun takarannya sedikit, yaitu setengah sendok makan atau 1 sendok teh, ya, dan 1 atau setengah sendok teh urea plus Bisma PK, ya. Kandungannya yang paling tinggi di antara ketiganya ya. Dan teman-teman yang meragukan keampuhan formula hipo, ya, pasti sekarang akan percaya karena kalau kita bandingkan dengan PSB yang bisa menyuburkan tanaman dan juga ramuan cairan jakaba juga berhasil menyuburkan tanaman, ya pastinya formula hipo bisa lebih dari itu ya. Nah, tinggal kita bagaimana kita mengaplikasikannya. Walaupun formula hipo itu paling tinggi, kemudian disusul oleh PSB dan kemudian
jamur jakaba, jangan kita anggap remeh penggunaan atau aplikasi dari larutan jakaba. Karena untuk tanaman-tanaman yang dalam penyemaian ataupun pindah tanam, itu memerlukan satu dorongan agar pertumbuhannya cepat, jangan kerdil, karena keberhasilan dari panen ataupun hasil-hasil setelah kita bisa membuat siap untuk produktif ya, itu ditentukan dari masa semai atau masa pertumbuhan ya. Jadi kalau saya akan gunakan ketiganya. Nah, justru yang bisa nanti kita improve mengenai PSP ya, yaitu adalah fungsi kontrol. Karena kalau kita menggunakan formula Hippo, kita bisa lakukan bagaimana menyuburkan tanaman, bagaimana melebatkan bunga dan buah, bagaimana meningkatkan bobot buah, dan juga kalau melon bisa kita gunakan bagaimana membuat melonnya manis dan sebagainya, dan termasuk juga untuk menangani hama dan penyakit. Sebetulnya PSP mempunyai potensi untuk itu, karena kita lihat bahwa kandungan dari PSP itu ada 3 unsur, 1 air, kedua telur, yang ketiga adalah bumbu masak atau medicine, atau apa yang lazim digunakan. Nah, itu akan saya ketengahkan pada video saya yang terdahulu, maka tunggulah, sebentar lagi akan saya siapkan dan saya akan tayangkan di YouTube. Ya. Oke teman-teman, tetap sehat dan salam sukses dan berbahagia sekeluarga.